Baiklah, perkenalkan nama saya Rivorson Gagola. Di sini kami akan membawakan materi 3 AI. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya Rivorson Gagola, Fitri Angginaloy, dan Gerat Sendu. Pertama-tama pendahuluan, pengambilan keputusan adalah proses kompleks yang melibatkan identifikasi masalah, pencarian solusi alternatif, dan pemilihan solusi terbaik. Dalam konteks kecerdasan buatan atau AI, proses ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan pengumpulan dan analisis data yang sangat besar, serta kebutuhan untuk membuat keputusan yang optimal dalam waktu yang singkat. Model pengambilan keputusan Simon 1977 menawarkan kerangka kerja yang terstruktur yang terdiri dari 3 fase utama: fase intelijen, fase desain, dan fase pemilihan. Intelligence phase. Fase intelijen adalah langkah awal dalam proses pengambilan keputusan. Pada fase ini, pengambilan keputusan mengidentifikasi masalah atau peluang yang membutuhkan perhatian. Fase ini juga melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk memahami konteks masalah. Kepemilikan masalah. Kepemilikan masalah mengacu pada siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Ini bisa menjadi individu atau tim, tergantung pada kompleks masalah dan konteks organisasi. Kepemilikan yang jelas membantu dalam memastikan bahwa ada akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Desain fase. Fase desain adalah langkah di mana pengambil keputusan mulai mencari solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini, berbagai alternatif dikembangkan, dianalisis, dan dievaluasi. Sebuah prinsip pilihan. Memilih prinsip pilihan adalah langkah awal dalam fase desain. Prinsip ini dapat berupa model normatif atau deskriptif. Yang pertama, model normatif. Model yang berdasarkan pada teori atau aturan yang ideal. Ini biasanya mencakup algoritma matematika atau logika yang digunakan untuk menemukan solusi optimal. Yang kedua, model deskriptif. Model yang menggambarkan bagaimana keputusan sebenarnya dibuat dalam praktik. Ini mencakup faktor-faktor manusia seperti intuisi, pengalaman, dan penilaian subjektif. Mencari atau menghasilkan alternatif. Setelah prinsip pilihan dipilih, langkah selanjutnya adalah menghasilkan alternatif solusi. Proses ini melibatkan eksplorasi berbagai pendekatan yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah. Kreativitas dan inovasi sangat penting dalam tahap ini, karena solusi yang paling efektif seringkali berasal dari ide-ide yang tidak konvensional. Mengukur hasil akhir. Setelah alternatif dihasilkan, langkah berikutnya adalah mengukur hasil akhir dari masing-masing alternatif. Pengukuran ini melibatkan analisis keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif. Setelah mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil, teknik seperti analisis biaya manfaat, simulasi, dan pemodelan statistik sering digunakan dalam tahap ini. Kita lanjut ke pemilihan solusi. Pemilihan solusi adalah langkah kunci dalam fase ini. Pengambilan keputusan harus menimbang berbagai faktor termasuk efektivitas, efisiensi, dan kelayakan solusi. Dalam beberapa kasus, keputusan akhir mungkin didasarkan pada intuisi atau penilaian subjektif, terutama ketika data yang tersedia tidak cukup untuk mendukung analisis yang sepenuhnya rasional.
Kita lanjut ke implementasi keputusan. Setelah solusi dipilih, langkah berikutnya adalah mengimplementasikannya. Implementasi yang sukses memerlukan perencanaan yang baik, komunikasi yang efektif, dan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Pemantauan dan evaluasi juga penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan hasil yang diharapkan. Kita masuk ke kesimpulan, pengambilan keputusan adalah proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang sistematis. Model Simon tahun 1977. Dengan 3 fase pengambilan keputusan, yaitu fase intelijen, fase desain, dan fase pemilihan. Menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan mengelola proses ini, terutama dalam konteks kecerdasan buatan. Dengan mengikuti langkah-langkah dalam masing-masing fase, pengambilan keputusan dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi, dan memilih tindakan yang paling tepat. Sekian kami dari kelompok 6, terima kasih.